Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Nasrin Galih, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LP3 Universitas Raden Intan Lampung dengan NEM 2511115616. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Air Hitam kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertemu dengan materi pendidikan agama Islam di kelas 9 ya. Sebelum materi pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa. Silakan yang bertugas memimpin berdoa hari ini, juga disilakan. Semua siap untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Coba dari kelompok 2, ada berapa macam hari kiamat? Sebutkan. Ada 2, yaitu surga dan kubra. Iya, betul. Jadi kiamat itu terbagi dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Ya, diingat materi minggu yang lalu. Selanjutnya akan kita mulai pada materi yang selanjutnya, yaitu etika komunikasi dan etika pergaulan di dalam Islam. Ya, jadi bisa kalian lihat di layar, nak ya. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Jadi kalau kita menghayati, membaca dan meresapi, begitu indah tuntunan etika pergaulan dan komunikasi yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum materi ini kita lanjutkan, terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? Anak-anak perhatikan di layar, nah ya. Ini ada 3 tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, untuk mengetahui etika pergaulan dalam ajaran Islam. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini agar kita semuanya tahu, nah ya, bagaimana etika, adab, tata cara bergaul di dalam ajaran Islam. Ya. Yang kedua, untuk mengetahui etika komunikasi yang Islami. Jadi bagaimana tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana berbicara dengan teman sebaya, dengan teman adik kita, orang yang lebih muda dari kita, dengan kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Itu ada tuntunan semuanya, nah ya, dalam Islam. Di sini disebutkan ada 4 etika pergaulan di dalam Islam. Yang pertama, perhatikan ya, di layar, ketika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Jadi etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, ini yang pertama. Yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Bagaimana tata cara kita bergaul dengan teman kita seperti kalian ini, ya, teman seperjuangan, teman sebaya, sama-sama duduk di bangku kelas 9 SMP, ya. Kemudian yang ketiga, etika pergaulan dengan yang lebih muda, adik kelas kalian, kelas 8, kelas 9, bahkan yang masih usia SD, adik kelas kalian. Itu bagaimana cara ataupun etika pergaulan dengan mereka yang lebih muda dari kita. Kemudian yang keempat, etika pergaulan dengan lawan jenis. Nih, ini yang paling penting kalian perhatikan. Ada batasan-batasan di dalam syariat Islam. Tidak boleh kita ini terjerumus kepada pergaulan bebas, karena yang bukan muhrim itu diharamkan, ya. Maka jangan sampai kita ini terjerumus ke pergaulan bebas, karena di dalam tuntunan syariat Islam ada batasan-batasan. Yang bukan muhrim itu ada batasannya, ya. Tuh, ada 4 etika pergaulan dalam Islam. Bisa dipahami tak ya? Selanjutnya, etika komunikasi yang Islami. Ada 3 etika berkomunikasi, ya, atau berbicara yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang pertama, yaitu berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Ketika berkomunikasi, kita harus menyampaikan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kita menyampaikan info atau berita, kabar itu yang tidak jelas, ataupun berita hoax kalau istilah sekarang, ya. Hoax itu berita yang tidak jelas, belum tentu kebenarannya. Karena ucapan ini, berita itu ini harus dipertanggungjawabkan dan besar sekali dampaknya. Ya, perhatikan anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, etika komunikasi yang Islami ini, yaitu menggunakan bahasa yang santun. Bagaimana bahasa yang santun? Coba bertutur kata yang lemah lembut, yang baik, ya. Ada etikanya kita ini berbicara bagaimana berbicara dengan kedua orang tua,
lengkap, maka dikatakan begitu indahnya komunikasi secara Islami. Ada beberapa hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik. Jelas saja dengan menerapkan etika pergaulan, etika berkomunikasi ya secara Islami, tentu saja ini akan membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, saling percaya, tidak saling curiga. Ya, ini luar biasa ya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu meningkatkan kualitas komunikasi. Kualitas hubungan baik selalu terjalin, meningkat ya karena kita saling percaya. Karena ucapan atau berita yang disampaikan itu adalah berita yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan empati. Ini kita kepedulian pada sesama teman, sesama saudara ataupun empati ini meningkat. Nah, coba apa sih empati? Coba siapa yang masih ingat? Masih. Ya. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain. Iya. Jadi apa yang dirasakan kawannya, ya, dia ikut merasakan, ya. Nah, jadi itu dia jiwa sosialnya lebih tinggi, kepedulian terhadap sesama itu lebih tinggi. Itu dikatakan empati. Kemudian yang keempat, mencegah fitnah dan konflik. Tentu saja dengan kita menerapkan etika bergaul dan berkomunikasi yang sesuai dengan syariat Islam, dengan kita selalu menerapkan etika bergaul dan berkomunikasi yang sesuai dengan syariat Islam, akan mencegah fitnah dan konflik. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Sebab kita tampilkan video nih lebih jelas ya. Silakan anak-anak perhatikan semua di layar ya. Oke. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia sendiri memang makhluk sosial yang pasti suka bergaul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam surat Materi sudah kita bahas satu persatu, kemudian kita akan sama-sama menyaksikan video pembelajaran, tentu akan menambah wawasan dan pemahaman kalian juga lebih luas lagi. Tadi kan sudah digambarkan di dalam layar bagaimana kalau berbatasan dengan teman sebaya, ya, dan cara yang baik yang tak silang ya, ada cara yang benar. Insya Allah dengan ditambah dengan penampilan layar tersebut, video pembelajaran etika pergaulan dan komunikasi secara Islam tadi, maka pemahaman anak-anak dan akan lebih meningkat. Nah, ya bisa dipahami lah ya tadi video tadi ya. Alhamdulillah. Tetap semangat dong. Semangatnya baik. Yang selanjutnya setelah materi kita sama-sama pelajari, Bapak selanjutnya akan membagikan yaitu LKPP ya. Ini ada kelompok satu ya, kelompok satu. Kelompok satu yang mana? Silakan Ebil. Ya ini dibahas di kemudian lagi kelompok 2. Mbak Nandaya Yugi. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini Husna dan kawan-kawan.
informasi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita saling ingatkan untuk kebaikan, ya. Kita tidak boleh berbicara kasar. Insya Allah dengan seperti itu kita semua mau berkembang. Amin. Allahumma amin. Untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan membaca surat Al-Nasr. Silakan Anda tutur di videonya. Semua siap untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.